Renungan Pagi bersama Allah di Waktu Fajar oleh Ellen G. White, 30 Juli 2022. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah anak domba yang menghapus dosa dunia ini. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar kami lebih sering bersyukur kepadamu. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Rio Ayorbaba. Kepada Saudara Rio, kami persilahkan. Terima kasih, selamat pagi dan selamat hari Sabat. Bacaan renungan pagi kita hari ini tanggal 30 Juli 2022 berjudul Pujilah Tuhan. Ayatnya terdapat di dalam Mazmur 34 ayat 2. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Apakah semua ibadah kita terdiri dari meminta dan menerima? Haruskah kita selalu memikirkan keinginan kita dan tidak pernah memikirkan manfaat yang kita terima? Haruskah kita menjadi penerima belas kasihan-Nya dan tidak pernah menyatakan rasa terima kasih kita kepada Tuhan, tidak pernah memuji Dia atas apa yang telah Dia lakukan untuk kita? Kita tidaklah terlalu banyak berdoa, tetapi kita terlalu hemat dalam mengucap syukur. Jika kasih setia Tuhan mendatangkan lebih banyak ucapan syukur dan pujian, kita akan memiliki kekuatan yang jauh lebih besar dalam doa. Kita akan semakin berlimpah dalam kasih Tuhan, akan lebih banyak dilimpahkan untuk memuji Dia. Jika engkau mengeluh bahwa Tuhan tidak mendengar doa-doamu, ubahlah prioritasmu dan satukanlah pujian dan permohonanmu. Ketika engkau mempertimbangkan kebaikan dan belas kasihan-Nya, engkau akan menyadari bahwa Dia mempertimbangkan keinginanmu. Berdoalah dengan sungguh-sungguh dan tanpa henti, tetapi jangan lupa memuji Dia. Menjadi ciri setiap anak Tuhan untuk membuktikan karakternya. Engkau dapat mengagungkan Tuhan. Engkau dapat menunjukkan kekuatan anugerah yang menopang. Ada banyak orang yang tidak menghargai kasih Tuhan yang besar atau belas kasihan Tuhan Yesus. Ribuan bahkan meremehkan kasih karunia yang tak tertandingi yang ditunjukkan dalam rencana penebusan. Semua yang mengambil bagian dalam keselamatan yang besar ini tidak begitu jelas dalam hal ini. Mereka tidak membiasakan diri untuk bersyukur. Tetapi tema penebusan adalah salah satu yang ingin dilihat para malaikat. Itu akan menjadi ilmu pengetahuan dan nyanyian orang-orang yang ditebus sepanjang masa kekekalan yang tiada henti. Apakah tidak layak untuk dipikirkan dan dipelajari dengan cermat sekarang? Haruskah kita tidak memuji Tuhan dengan hati dan jiwa dan suara untuk karya ajaib-Nya untuk anak-anak manusia? Testimonis jilid 5 halaman 317-318. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Rio. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Selamat Sabat. Renungan hari ini berkata dalam Bersama Allah di Waktu Fajar halaman 232 paragraf 1. Berbunyi, kita tidak terlalu banyak berdoa, tetapi kita terlalu hemat dalam mengucap syukur. Kita sudah kurang berdoa, dan terlebih lagi kita lebih kurang lagi dalam bersyukur kepada Tuhan.
Apa yang perlu kita syukuri? Rencana penebusan tentunya. Sebab oleh karena rencana penebusan itu, kita beroleh kesempatan untuk menikmati kehidupan yang kekal. Itu sebabnya renungan hari ini menyatakan dalam Bersama Allah di Waktu Fajar, halaman 232 paragraf 3. Tetapi tema penebusan adalah salah satu yang ingin dilihat para malaikat. Itu akan menjadi ilmu pengetahuan dan nyanyian orang-orang yang ditebus sepanjang masa kekekalan yang tiada henti. Para malaikat saja rindu untuk mengetahui tentang rencana penebusan itu, terlebih lagi kita, dan itu akan menjadi pelajaran serta nyanyian sepanjang masa kekekalan. Nah, adakah yang kita bisa pelajari sekarang agar kita dapat mengucap syukur kepada Tuhan atas kasih-Nya yang begitu besar bagi kita? Sudah tentu ada. Pada waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, kesedihan memenuhi sorga. Story of Redemption halaman 42 paragraf 1 menceritakan. Kesedihan memenuhi sorga ketika disadari bahwa manusia telah hilang dan bahwa dunia yang Allah telah ciptakan akan dipenuhi dengan manusia yang ditakdirkan untuk menderita, sakit, dan mati, dan tidak ada jalan keluar bagi pelakunya. Seluruh keluarga Adam harus mati. Lalu, apa yang Bapa dan anaknya lakukan? Story of Redemption halaman 42 masih dari paragraf pertama melanjutkan. Saya melihat Yesus yang indah dan melihat ekspresi simpati dan kesedihan di wajahnya. Segera saya melihat dia mendekati cahaya terang yang menyelimuti Bapa. Kata malaikat pendamping saya, dia berbicara tertutup dengan Bapanya. Mengapa yang berdiskusi tertutup hanya Bapa dan anaknya? In Heavenly Places halaman 12 paragraf 5 menyatakan, rencana penebusan diatur dalam permusyawaratan antara Bapa dan anak. Pembicaraan tertutup hanya antara Bapa dan anaknya sebab Bapa dan anaklah yang mengatur rencana penebusan tersebut. Tidak ada yang lain. Kemudian, The Story of Redemption masih dalam halaman 42 paragraf 1 menceritakan, 3 kali dia tertutup oleh terang mulia yang melingkupi Bapa, dan ketiga kalinya dia keluar dari Bapa, pribadinya dapat dilihat. Wajahnya tenang, bebas dari segala kebingungan dan keraguan, dan bersinar dengan kebaikan dan keindahan, tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Meski sudah direncanakan oleh Bapa dan anaknya, tetapi keputusan untuk melaksanakannya tidaklah mudah. Bapa dan anaknya harus 3 kali membahasnya. Sebab memang Bapa bergumul untuk merelakan anaknya menjadi korban pendamaian. From Eternity Past halaman 31 paragraf 3 menjelaskan, rencana keselamatan telah diletakkan sebelum penciptaan dunia karena Kristus adalah anak domba yang telah disembelih sejak dunia dijadikan. Wahyu 13 ayat 8. Namun hal itu adalah pergumulan dengan Raja alam semesta untuk menyerahkan anaknya untuk mati demi ras yang bersalah. Tetapi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Oh, misteri penebusan, kasih Allah untuk dunia yang tidak mengasihinya. Tidak mudah bagi Allah untuk menyerahkan anaknya untuk mati demi kita yang berdosa ini. Sebab anak Allah Bapa adalah anak yang sesungguhnya. 3 kali Bapa dan anaknya berdiskusi, tetapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, akhirnya ada keputusan, yaitu Story of Redemption halaman 42 paragraf 2. Dia mengatakan kepada mereka bahwa dia telah memohon kepada Bapanya dan telah menawarkan untuk memberikan nyawanya sebagai tebusan untuk mengambil hukuman mati atas dirinya, agar melalui dia manusia dapat mendapatkan pengampunan. Setelah Bapa dan anaknya berdiskusi 3 kali, akhirnya Bapa relakan anaknya untuk menjadi korban pendamaian. Hal ini Yesus jelaskan kepada para malaikat. Apakah mereka berbahagia? Oh, tidak.
Story of Redemption halaman 43 paragraf 2 menceritakan, para malaikat bersujud di hadapannya. Mereka menawarkan hidup mereka. Yesus berkata kepada mereka bahwa dengan kematiannya ia akan menyelamatkan banyak orang, bahwa nyawa seorang malaikat tidak dapat membayar hutang itu. Hidupnya sendiri yang dapat diterima oleh Bapanya sebagai tebusan bagi manusia. Malaikat rela mati demi manusia agar Yesus jangan mati. Para malaikat begitu mengasihi Yesus sehingga mereka menawarkan hidup mereka sebagai gantinya. Tapi tidak, hanya hidup Yesus yang Bapanya terima. Nah, sebelum kita lanjutkan, apakah saudara perhatikan dari tadi, dalam menjelaskan rencana penebusan ini, Roh Nubuat hanya menceritakan tentang Bapa dan Anaknya saja? Kalaupun ada oknum lain, itu hanyalah para malaikat. Kemudian, Story of Redemption halaman 44 paragraf 1 menyatakan, Yesus meminta para penghuni sorga untuk menyesuaikan dengan rencana yang telah diterima oleh Bapanya dan bersuka cita bahwa melalui kematiannya, manusia yang jatuh dapat ditinggikan kembali untuk mendapatkan perkenanan Allah serta menikmati sorga. Kemudian sukacita yang tak terkatakan memenuhi sorga, dan seluruh penghuni sorga menyanyikan lagu pujian dan penyembahan. Mereka menyentuh kecapi mereka dan menyanyikan satu nada lebih tinggi dari yang mereka lakukan sebelumnya, atas belas kasihan dan perlindungan Allah yang maha besar dalam menyerahkan anaknya yang terkasih untuk mati demi manusia yang telah jatuh. Tentang hal ini dijelaskan oleh para malaikat kepada Adam. Story of Redemption halaman 48 paragraf 1 menceritakan, Adam diberitahu bahwa nyawa seorang malaikat tidak dapat membayar hutangnya. Hukum Jehovah, dasar pemerintahannya di sorga dan di bumi, sama kudusnya dengan Allah itu sendiri. Dan karena alasan ini, hidup seorang malaikat tidak dapat diterima oleh Allah sebagai korban untuk pelanggarannya. Hukumnya lebih penting di matanya daripada para malaikat suci di sekitar tahtanya. Bapa tidak dapat menghapus atau mengubah satu ajaran hukumnya untuk menemui manusia dalam kondisi jatuhnya. Tetapi anak Allah yang telah bersatu dengan Bapa menciptakan manusia dapat membuat penebusan bagi manusia diterima oleh Allah dengan memberikan nyawanya sebagai korban dan menanggung murka Bapanya. Malaikat memberitahu Adam bahwa karena pelanggarannya telah membawa kematian dan kesengsaraan, kehidupan dan keabadian akan terungkap melalui pengorbanan Yesus Kristus. Oleh karenanya, Story of Redemption halaman 50 paragraf 2 berkata, saat Adam menyembelih korban yang tidak bersalah, hal itu seperti dia menumpahkan darah anak Allah dengan tangannya sendiri. Dia tahu bahwa jika dia tetap teguh pada Allah dan setia pada hukumnya yang kudus, tidak akan ada kematian binatang maupun manusia. Ini semua hanya cuplikan dari buku Story of Redemption, dan buku itu pun hanya cuplikan juga. Seluruh pelajaran akan kita pelajari di masa kekekalan nanti. Namun cuplikan dari cuplikan ini saja sudah memberikan kepada kita rasa syukur. Oleh karena begitu besar kasih Allah Bapa dan Anaknya kepada kita, supaya barang siapa yang percaya tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Karenanya, siapakah yang harus kita puji? The Youth Instructor Juli 7 tahun 1898 paragraf 2 berkata, Bapa dan Anak saja yang harus dimuliakan. Singkat, padat, dan jelas. Hanya Bapa dan Anak saja yang harus dimuliakan. Kenapa hanya Bapa dan Anak saja yang harus dimuliakan? Karena hanya Bapa dan Anak yang membuat rencana penebusan. Hanya Bapa dan Anak yang menciptakan kita manusia. Hanya Bapa dan Anak yang berdiskusi serta memutuskan pelaksanaannya. Dan hanya Bapa dan Anaknya yang menjalankannya. Malaikat punya peran, tapi atas arahan Yesus nantinya. Oleh sebab itu, saat kita memuji Tuhan dalam huruf besar yang adalah Allah Bapa, pujilah Dia di dalam Anaknya, sebab pujian kepada Anak
tidak berhenti di anak, namun akan terus kepada Bapanya, sebab dialah sumber segalanya. Wahyu 5:13 berkata, "Dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga, dan yang di bumi, dan yang di bawah bumi, dan yang di laut, dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta, dan bagi Anak Domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya." Dia yang duduk di atas tahta adalah Allah Bapa, dan Anak Domba adalah Yesus Kristus anaknya. Kita di sorga memuji Bapa dan anaknya, demikian juga dengan di dunia ini, kita puji Bapa dan anaknya, oleh karena kasih mereka berdua yang begitu besar bagi kita. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas pelajaran penting pada Sabat ini. Kami kurang berdoa, terlebih lagi kami kurang mengucap syukur kepada-Mu ya Bapa. Teristimewa untuk penebusan yang Kau telah wujudkan di dalam anak-Mu bagi kami semua, agar kami tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini suatu pelajaran yang penting yang nanti akan kami pelajari sepanjang masa kekekalan. Karenanya, biarlah rencana penebusan ini menjadi ucapan syukur kami setiap hari, setiap saat. Merenungkannya, agar melihat kasih Bapa dan Anak yang begitu besar, dan itu boleh menjadikan kami mengasihi Bapa dan Anaknya lebih lagi, dan memuji Bapa dan Anak mulai dari dunia ini hingga di sorga nanti. Beserta kami sepanjang hari ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.